Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan saat ini kita memiliki kesempatan lagi untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan yang pasti bahwa firman Tuhan yang akan kita baca dan kemudian kita renungkan akan menjadikan kita semakin kuat dan kita semakin diberkati. Namun sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita merenungkan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, sungguh-sungguh kami fahami dan menjadikan kami semakin kuat, semakin teguh, dan semakin giat di dalam melayani Engkau. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-111, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana kita akan menemukan beberapa bagian yang berbicara tentang bagaimana Allah menghendaki jemaat mau hidup bersyukur karena perbuatan dari Tuhan. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita akan mendapatkan bagaimana Allah menghendaki orang-orang percaya dapat bersyukur karena perbuatan Tuhan. Dalam pembacaan Mazmur pasal 111 di sini, kita perhatikan bagian pertama berbicara tentang sikap dari pemazmur. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus. Jadi dalam ayat ini kita dapat menyaksikan bagaimana sikap dari seorang pemazmur pada saat dia mendapatkan pernyataan firman Tuhan yang berbicara tentang aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada ungkapan syukur atau ada tekad yang dia tunjukkan bahwa dia hanya mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur kepada Tuhan di dalam lingkungan orang-orang yang benar, di dalam lingkungan jemaat. Sahabat anugerah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak untuk diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Apakah kita selama ini dapat mengoreksi keberadaan hidup kita tentang semua karya Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Dan kita menemukan bahwa ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Pertama, paling tidak kita dapat menyaksikan bahwa sebagai manusia, kita sebenarnya tidak berlayak di hadapan Tuhan karena kita berdosa, karena kita orang yang selalu atau senantiasa berpikir, bertindak, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi dia mengasihi kita. Karena kasih karunia-Nya, maka kita boleh mendapatkan kebebasan dari itu dalam proses yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi umat manusia. Dia rela menanggung semua pergumulan yang seharusnya menjadi bagian kita karena dosa kita. Dan dia berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita, menuntaskan pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya, dia mendapatkan keampunan dosa. Dia dibebaskan dari ancaman maut sebagai bagian dari upah dosa yang adalah maut.
Itu adalah perbuatan besar yang seharusnya menjadi bagian yang harus kita syukuri, karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita. Besar perbuatan Tuhan, itu kata pemazmur. Tuhan sudah melakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita, Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kita, menuntun, memelihara, melindungi keberadaan setiap orang percaya kepadanya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Tuhan sudah menyatakan bahwa bagaimana keadilan Dia tunjukkan dalam kehidupan umat manusia. Termasuk dalam keadilan, setiap orang yang percaya memiliki hidup kekal, tetapi yang tidak percaya ada kebinasaan kekal. Keadilan Allah ditunjukkan. Ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikan sebagai peringatan bagi kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ada perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar, tetapi juga Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sebagai bahan, sebagai karyanya untuk bisa mengingatkan umat manusia supaya percaya kepada Tuhan, supaya takut akan Tuhan, supaya setiap orang yang ada di dunia ini mau memuliakan, mau mengagungkan Tuhan sebagai Allah pencipta alam semesta ini. Dia dapat menggunakan apa saja yang terjadi di dunia ini untuk memperingatkan kita. Apakah itu malapetaka, apakah itu gunung, apakah itu gunung meletus atau gempa bumi, dan lain sebagainya. Atau juga penyakit. Dia dapat gunakan untuk memperingatkan kita. Perbuatan Tuhan ditunjukkan, diizinkan terjadi bagi kita, supaya kita mengingat bahwa kita ini terbatas, kita ini sementara berada di dunia ini, yang memiliki kekuatan yang tidak seberapa, tidak dapat diandalkan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat yang kelima kemudian dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat manusia dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana contoh, bagaimana umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Kepada mereka Tuhan tunjukkan pemeliharaan dari waktu ke waktu. Di saat umat Israel itu mau berharap kepada Tuhan, mau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan rezeki. Tuhan menyatakan berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam bagian lain, pada saat mereka melawan Tuhan, pada saat mereka keras kepala, pada saat mereka tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kekuatan-kekuatan musuh yang dapat menjadikan mereka menderita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi pembacaan kita yang mendasari bagaimana pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, menunjukkan bagaimana sikap yang dilakukan oleh setiap orang percaya di dunia ini harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, kita perhatikan bagaimana besar karya Allah yang Dia tunjukkan dengan perbuatan ajaib, dengan perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan dalam keseharian umat manusia, memberikan rezeki, kemudian perbuatan yang benar, menunjukkan keadilan, kejujuran, kebenaran kepada umat manusia. Tetapi juga kita akan temukan ada sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap anak Tuhan, oleh setiap umat, setiap jemaah yang ada di dunia ini. Ayat yang ke-8 dikatakan, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi bagian yang terakhir yang dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana
sikap yang harus kita tunjukkan terhadap Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjadikan kita boleh mengetahui, mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat diberikan kepada kita, memungkinkan kita dapat bertindak benar, mengambil tindakan yang benar, mengambil keputusan yang benar, dan mengatasi setiap pergumulan permasalahan yang ada, yang kemudian pada akhirnya menjadikan kita boleh bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena kebesaran karyanya, karena kebesaran perbuatannya yang dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pada akhirnya, sesudah kita melihat bagaimana kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, marilah kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena hanya dialah Allah yang patut disembah, hanya dialah Allah yang patut dimuliakan. Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang memberikan keselamatan kekal kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita koreksi diri, mari kita renungkan kembali, sudahkah Yesus bertakhta dalam hidup kita, menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita? Seandainya belum, bukalah pintu hati, terimalah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, dan yakinlah bahwa Alkitab menjamin, firman Tuhan menjamin, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan memiliki hidup kekal. Ada tempat yang kekal di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, yang menjadikan kami boleh mengerti bagaimana sikap pemazmur yang bersyukur kepada Tuhan dengan senang hati, karena dia melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditunjukkan, bahkan berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan jemaah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.